Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi mau membagikan soal-soal latihan UKOM lagi untuk adik-adik bidan. Dan untuk kalian yang bakalan UKOM Agustus, Kak Ebi doakan kalian dimudahkan dan lulus UKOM dengan nilai yang memuaskan ya teman-teman. Langsung aja ke soal yang pertama ya. Nah, jangan lupa di setiap soal kalian baca dulu pertanyaannya agar kalian bisa dapat data fokusnya ya. Di sini pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang paling tepat dari kasus? Nah, kalian bisa langsung lihat di sini ya, di bawah tulisan ini, kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Nah, ini adalah permasalahannya kan. Jadi apa tindakan atau langkah yang dilakukan kalau terjadi hal seperti ini? Di sini kita lihat umurnya 30, G1, tensi normal, suhu normal, nadi normal, nafas normal. Ya, di sini kontraksi bagus, DJJ bagus. Ya, udah 38 minggu. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, teman-teman harus ingat ya langkah-langkah APN untuk bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Sudah dijawab? Kita langsung ke pembahasan aja. Jawabannya apa nih teman-teman? Yang A, yang B, yang C, D atau E? Kalian bisa baca ya. Nah, jawabannya adalah yang A, periksa lilitan tali pusat. Jadi di sini kan udah tampak nih, kepala bayinya udah 5-6 cm di depan ini ya, di depan vulva ya. Kalian pegang kan, kalian lindungi perineumnya dengan satu tangan, sementara tangan lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahir kepala. Anjurkan ibu untuk meneran sambil bernapas cepat dan dangkal. Lalu kalian harus periksa lilitan tali pusat. Jadi kalau dia udah membuka vulva, tapi kok ini ya mundur maju gitu kan. Nah, dikhawatirkan ada lilitan. Jadi kalian boleh periksa lilitan tali pusat dulu, oke? Jadi di sini kata kuncinya atau keywordnya, perhatikan. Di sini pernyataan menyatakan kepala janin telah lahir tapi tidak terjadi putaran paksi luar. Yang kita khawatirkan adanya lilitan tali pusat. Jawaban yang paling tepat yang A ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor berikutnya. Di sini nggak aku bikin nomornya ya, jadi langsung aja. Di sini kita baca dulu pertanyaan ya. Langkah selanjutnya tuh. Di sini kita lihat. Saat ini janin telah selesai putaran paksi luar. Yang tadi dia nggak melakukan putaran. Ini sudah melakukan putaran. Di sini umurnya 26, G1, hamil aterem, tensi bagus, suhunya bagus, nafas bagus, nadi bagus. Semuanya bagus ya di sini ya. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Nah, ini kalian juga harus ingat. Langkah APN apa nih ya? Jadi jangan sampai salah-salah. Kira-kira jawabannya yang A, yang B, C, D atau E? Boleh kalian baca dulu ya teman-teman. Sudah, langsung ke pembahasan ya. Nah, jawabannya C, memegang kepala secara biparietal. Ini benar-benar teori ya menurut aku. Jadi kalian yang biasa udah bantu persalinan tetap harus membaca teori, penting ya. Kalau soalnya sangat teoritis ya. Setidaknya kalau kalian udah biasa untuk membantu persalinan, kalian tuh kebayang, oh setelah ini, setelah ini. Karena kalau teori aja tapi kita tuh jarang megang pasien, itu tuh suka lupa juga sih. Cuman kalau ingatan kalian, hafalan kalian oke, aku yakin kalian bisa lulus dengan nilai yang maksimal ya. Amin. Kita langsung ke rasional ya. Tadi jawaban C, memegang kepala secara biparietal. Setelah tampak kepala bayi diameter 5-6, lindungi sama ya yang seperti tadi. Anjurkan ibu meneran. Tunggu kepala melakukan putaran paksi luar dan pegang kepala bayi secara biparietal. Nah, keywordnya di sini setelah dia putaran paksi luar ya kita harus ngeteori ya kalau yang kayak gini ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Lanjut. Nah, jangan lupa baca dulu soal. Apa pertanyaan? Tindakan apa yang paling tepat dilakukan setelah
Kita baca ya dari awal ya. Usia 30 G3, kehamilan 39, kala 3, riwayat kala 2 persalinan cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Nah, ini tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva, TFU tinggi pusat, kontraksi kuat. Kira-kira apa nih tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut yang harus kalian lakukan? Nah, yang A, memotong tali pusat, B, melahirkan plasenta, C, cepat mengeringkan bayi, D, suntik oksitosin 10 IU secara IM, E, memeriksa apakah ada bayi kedua. Kira-kira kalian mau ngapain? Ayo, anak-anak bidan. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Jawabannya adalah suntik oksitosin. Nah, jadi rasional TFU setinggi pusat menandakan tidak ada bayi kedua. Jika telah dipastikan tidak ada bayi kedua, hamil tunggal dalam waktu 1 menit ya, sebenarnya kurang dari 1 menit ya teman-teman. Bayi lahir kita langsung suntikan. Setelah bayi lahir suntikan oksitosin intramuskuler di sepertiga distal lateral paha ya. Lalu keywordnya apa di sini ya? Kalian bisa baca ya teman-teman ya. Di sini keywordnya apa nih? Kita coba lihat. Keywordnya ini kalau menurut aku nih, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Jadi kita khawatir perdarahan kan, tapi kan TFU-nya tinggi fundusnya sesuai, kemudian kontraksi bagus, segera suntik oksitosin ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban D adalah yang paling tepat. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, baca dulu nih pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat. Nah, kalau pemeriksaan penunjang ini kalian udah lihat kan, oh ada protein, ada reduksi. Kalian langsung lihat nih ada apa nih di sini ya. Coba kita cari dulu yang kira-kira. Nah, tensi nih, tensinya 160, tinggi ya. Kalau ada udem tungkai. Sebenarnya kalau kalian udah baca pilihan ganda, kalian tuh udah bisa langsung ngeh ada apa nih kalau disuruh pemeriksaan penunjang ya kan. Tensinya tinggi, otomatis yang harus kita periksa adalah apa nih? Kemarin ujian ada kan? Ujian kalian bawa ibu hamil disuruh periksa apanya kalau tensi tinggi untuk mengetahui apa nih? Ayo, jawabannya apa ya? Yuk kita lihat ya. Protein urin ya. Jadi rasionalnya preeklamsi itu tekanan darahnya lebih dari 140/90. Sedangkan ibu tadi tensinya 160. Nah, jadi dia mengarah takutnya preeklamsi kan karena protein urinnya tinggi, ya kan? Nah, pada usia lebih dari 20 minggu. Protein urinnya lebih dari 1 positif atau protein kuantitatifnya ya, 300 mg per 24 jam. Kadang ibunya juga merasa nih, ditanya, ibu sakit kepala enggak? Ya kan, kita langsung ciri-cirinya, misalnya kita belum bisa cek protein urin, tapi tensi tinggi, sering sakit kepala, kemudian penglihatan sering kabur, udem di wajah, ekstremitas juga. Nah, ini harus kalian curigai bahwa dia preeklamsi ya, khawatirnya mengarahnya ke situ ya. Kalau trombosit ini kan kita harus cek darah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita sebagai bidan itu kita langsung lihat ke datanya. Di sini datanya adalah tensinya itu tinggi, berarti yang harus diperiksa adalah protein urin ya, yang C ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang C adalah jawaban yang paling tepat. Kata kunci keywordnya tensi tinggi, udem tungkai ya, bener kan? Tuh, lanjut ya. Soal yang berikutnya. Apakah tindakan selanjutnya ya ampun, belibet banget. Sorry. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan? Nah, kalau ada yang perdarahan, kalian mau ngapain? Kalian tutup sama tampon banyak-banyak atau kalian apa ini? Ini kalian bisa baca ya, A, B, C, D atau E. Kira-kira apa? Perdarahannya 500 cc. Wah, udah injeksi oksitosin kedua nih. Plasenta lahir lengkap 20 menit yang lalu, 25 menit. Udah 25 menit lahir, tapi udah injeksi oksitosin kedua, perdarahan 500 cc. Kemudian uterusnya lembek. Aduh, kalau plasenta udah lahir, TFU tinggi pusat itu
tinggi ya. Kalau udah plasenta udah lahir tuh 2 jari di bawah pusat. Kebanyakan yang aku temuin ya pada ibu bersalin itu seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, lakukan kompresi bimanual ya, KBI ya, KBI, KBE gitu. Udah pernah dengar nggak nih? Jangan-jangan Abidan nggak tahu nih KBI apa. Di sini rasionalnya Antonia Uteri, tidak ada kontraksi segera setelah plasenta lahir. Apalagi udah 25 menit ya tadi ya. 25 menit nih plasentanya udah lahir. Kemudian tanda-tandanya uterus tidak berkontraksi dan lembek. Nah, ini lembek nih uterusnya. Kalian harus ingat, ini menjadi kata kunci ya. Kemudian perdarahan terjadi segera setelah anak lahir. Dimana nadi cepat, lemah, tekanan darah rendah, pucat, terasa dingin dan lembab, pernapasan cepat, gelisah, bingung, kehilangan kesadaran. Penata laksanaan Antonia Uteri, kalian bisa melakukan masase kudus uteri segera lahir plasenta. Ini masasenya searah jarum jam ya, sambil kalian masase kalian lihat juga darah yang keluar berkurang atau enggak gitu loh. Jadi jangan masase aja, kalian harus evaluasi perdarahan ya. Bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina. Pastikan kandung kemih kosong. Nah, kalian yang udah ngeluarkan plasenta, kalau Antonia Uteri ya, pastikan bahwa plasenta itu lahir lengkap, nggak ada lagi selaput-selaput plasenta yang tertinggal ya. Jadi itu yang kadang bisa menyebabkan perdarahan juga ya. Lalu lakukan KBI selama 5 menit. Jika tidak berkontraksi, anjurkan keluarga melakukan KBE. Lalu berikan ergometrin 0,2 mg intramuskuler atau misoprostol 600 sampai 1000 mg per rektal. Lalu kita pasang infus dan oksitosin 20 unit. Jika tidak berkontraksi maka kita rujuk segera ya. Keywordnya di sini adalah dia udah plasenta lahir lengkap. Injeksi oksitosin kedua, perdarahan masih banyak 500 cc. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, kita lakukan kompresi apa tadi? Bimanual internal. Oke, itu jawabannya. Langsung ke soal berikutnya. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas. Nah, ini kalian baca. Oh, ini ada Antonia, ada inversio. Nah, ini harus kalian baca yang mana. Oke, nah di sini ya, langsung dari sini. Setelah bayi lahir, plasenta lahir lengkap, melakukan masase kudus uteri. Uterus teraba keras, ibu mengalami perdarahan segar, laserasi derajat 3, ibu tampak lemah dan pucat. Diagnosanya apa? Gampang dong. Ini udah laserasi derajat ketiga ya, udah pastilah jawabannya yang A ya kan? Perdarahan karena robekan jalan lahir ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca rasionalnya perdarahan postpartum primer, kehilangan darah lebih dari 500 ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala 3. Perdarahan pasca persalinan primer terjadi dalam 24 jam pertama disebabkan oleh 4T ya, tonus, trauma, tisu, pembuluh darah tetap terbuka ya. Ini P-nya kurang ya, Besti. Kemudian trombin ya. Ini ada 5. Sorry, aku salah deh ini kayaknya nih. Nah, jadi kalian bisa baca ya. Tonus kontraksi uterusnya, adanya Antonia Uteri. Keadaannya lemah, tonus kontraksi rahimnya yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan. Jadi kalau kontraksinya nggak bagus, terjadilah Antonia Uteri. Jadi kontraksinya nggak bagus, perutnya lembek ya, seperti itu. Trauma, robekan jalan rahim. Jadi walaupun sudah sebelum dijahit ya, biasanya kalau udah dijahit sudah kita heading, insya Allah perdarahannya udah aman ya. Kemudian sisa jaringan. Nah, sisa jaringan ini bisa dari plasenta, selaput plasentanya nggak sempurna kalian bersihkan. Jadi terjadilah perdarahan, terjadilah tidak kontraksi perutnya dengan baik dan maksimal ya. Jadi harus dipastikan bahwa plasentanya lepas secara utuh ya teman-teman. Lalu pembuluh darahnya tetap terbuka. Nah, ini bisa jadi udah kita jahit, ada pembuluh darah yang dari dalam ketika kita periksa robekan itu tidak terjahit atau tidak terkena jahitan ya. Jadi masih berdarah. Jadi bagusnya kalau misalnya
ada perdarahan, itu kalian harus cek dulu apakah dari robekan jalan lahir. Kalau dari robekan jalan lahir kan ketika kita dep dengan kasa itu akan berhenti sejenak, lalu dia keluar lagi ya kan, kita tahu nih oh dari robekan. Tapi kalau misalnya plasenta udah lahir, kita dep ya, kita masukkan tampon kasa ke dalam vagina ibu untuk melihat sumber perdarahan, ternyata masih nyocor darah dari dalam, kemungkinan besar itu adalah sisa plasenta atau ya tadi Antonia uteri ya. Jadi kontraksi rahimnya yang tidak bagus ya. Jadi kita bantu masase, kita cek juga, kita evaluasi perdarahannya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, ini ada keywordnya dulu. Jadi kata kuncinya di sini adalah tidak ada sisa plasenta, teraba keras, kontraksi baik, tidak ada gangguan pembekuan darah, tapi ada laserasi derajat ketiga. Ini kata kuncinya ya. Lanjut soal yang berikutnya. Pencatatan pada kolom patograf tentang pemeriksaan ketuban sesuai dengan kasus di atas. Nah, kalian adik-adik bidan sudah harus tahu ya, simbol atau huruf-huruf yang digunakan di dalam partograf ya. Jadi kalian nggak salah ngisi. Lanjut ke soal. Ini usia 30 G3, datang ke rumah sakit keluhan mulas 4 jam lalu. Kemudian TFU 30, Leopold 4, hasil 4/5, DJJ-nya bagus. Pembukaan 4 cm, ketubannya utuh. Kalian kalau ketuban utuh kalian isi apa? J, K, M, U, S. Kira-kira apa nih? Kita langsung bahas aja ya. Jadi jawabannya udah pasti yang D ya. U itu artinya utuh ya teman-teman. Nah di sini U itu utuh, J itu jernih, M itu bercampur mekonium, K itu kering ya teman, tidak ada cairan ketubannya. Udah pastilah kalau kalimatnya utuh jawabannya U ya. Lanjut soal tindakan apa yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Nah, tindakan yang kalian lakukan. Di sini kita langsung baca bahwa nadi bagus, tensi bagus, TFU bagus, DJJ bagus, kontraksinya oke. Pembukaan lengkap, kepala sudah membuka 56 cm. Setelah dipimpin beneran sama 1 jam, belum menunjukkan kemajuan. Hayo, kalian ngapain nih? Jawabannya A, B, C, D, atau E? Langsung ke pembahasan ya. Lakukan rujukan ya, karena udah 1 jam ibunya meneran, padahal udah membuka 5-6 cm ya. Jadi rasionalnya pasien sudah meneran 1 jam tuh kan. Bayi belum lahir 1 jam, multigravida 2 jam dan 2 jam pada primigravida. Oh, ini waktu pembukaan yang normal ya. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan, risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena pasien bersalin di PNB melebihi batas waktu kala 2 pada persalinan multigravida sehingga harus dirujuk ya teman-teman ya. Nah, kenapa lewat ini kan? Kalau dia multi tuh 1 jam pembukaan tuh. Kalau primi itu 2 jam. Karena ini udah 1 jam ya, khawatir nggak ada kemajuan, ya udah kita rujuk aja ya teman-teman ya. Keywordnya di sini adalah telah dipimpin beneran selama 1 jam belum menunjukkan kemajuan. Ya, khawatir adanya penyulit hingga tindakan yang dilakukan adalah melakukan rujukan ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Alasan apa yang paling tepat untuk merujuk kasus tersebut? Nah, ini kita baca dari awal. Perempuan usia 18, G1, kehamilan 39, kelas 1 di Ponet, mengeluh keluar darah lendir, hasil anamnesa tensinya bagus, nadi bagus, suhu bagus, nafas bagus ya, agak cepet ya nafasnya ya. TFU 28, kepala masih bisa digoyangkan. Nah, sudah 39 minggu tapi kepala masih bisa digoyangkan padahal anak pertama. Harusnya udah masuk pintu atas panggul ya, tidak bisa digoyangkan lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini
DJJ 144 masih bagus. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Kira-kira apa nih yang paling tepat untuk merujuk kasus tersebut? Alasan yang ditanya, alasan. Ya, alasannya apa teman-teman? Ayo. Gampang banget nih, ayo. Nah, jawabannya A, B, C, D atau E? Iya, jawaban yang E ya, penurunan kepala 5/5. Jadi rasionalnya apa? Kepala janin belum masuk PAP pada primi gravida, sedangkan usia kehamilannya udah 39. Penurunan kepala janin pada primi menurut beberapa referensi turun pada minggu ke-36. Hal ini disebabkan oleh mengencangnya otot dinding perut hamil, tarikan kuat ligamentum yang menyangga rahim, bentuk kepala janin sesuai dengan pintu atas panggul, gaya berat kepala janin, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Nah, rasionalnya kembali ya, pada primi ketika janin belum memasuki pintu atas panggul pada usia kehamilan 36, maka perlu dicurigai adanya apa? Kepala besar daripada panggul ibu ya. Berat bayi lebih dari 4 kilo, rongga pinggul ibu sempit, bayi terlilit tali plasenta, atau tumor yang menutup rongga panggul ibu ya. Bisa juga plasenta previa, berarti plasentanya menutupi jalan lahir ya. Tapi biasanya kalau plasenta previa itu ciri khasnya ada darah segar yang sering keluar ya selama kehamilan itu terjadi ya. Lalu keywordnya di sini adalah, kita ambil keywordnya di sini adalah mana ini kala 1 39 minggu kepala masih bisa digoyangkan. Harusnya kan udah nggak bisa digoyangkan lagi ya teman, karena udah 39 minggu nih, udah masuk PAP karena dia primi, anak pertama, kecuali multi. Kalau multi itu masuk pintu atas panggulnya ketika akan bersalin ya, seperti itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut soal berikutnya, rencana asuhan apa yang paling tepat? Nah, kalian akan merencanakan asuhan apa? Lanjut ke pertanyaan, ke soal. Perempuan usia 28, G2, kehamilan 39. Datang ke puskesmas, mules tak tertahan. Hasil anamnesa keluar lendir darah, tensi normal, ini nafas normal, nadi normal, suhu normal. TFU 32, penurunan kepala 3/5, DJJ 136. Teratur, kontraksinya bagus. Pembukaannya udah 6, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Ubun-ubun kiri ke kiri depan. Oke, jadi rencananya apa yang mau kalian lakukan nih? Yuk dijawab yuk, apa nih jawabannya? Yang A, B, C, D atau E? Kalian bisa bisa baca sendiri ya, B, C-nya panjang-panjang banget. Nah, jawabannya adalah, udah pasti dong, harus tahu dong. Jawabannya D ya, melakukan observasi DJJ setiap 30 menit. Kenapa begitu? Nih rasionalnya ya. Penilaian intervensi pada kala 1 aktif ya. Tensinya tiap 4 jam, suhu tiap 4 jam, nadi tiap 30 menit, DJJ tiap 30 menit. Kontraksi uterus tiap 30 menit, pembukaan serviks tiap 4 jam, penurunan kepala tiap 4 jam. Produksi urin, aseton, dan protein setiap 2-4 jam. Keyword kata kuncinya di sini adalah ibu pembukanya baru 6 ya, porsionya tapi udah tipis nih, lunak. Ketubannya masih utuh. Untuk menentukan bahwa ibu pada kala 1 aktif, observasi yang harus dilakukan sesuai pilihan. Jawaban yang benar adalah observasi DJJ setiap 30 menit. Jadi jawaban yang D ya, yang paling tepat ya teman-teman. Lanjut. Oh, sudah selesai ternyata ya. Jadi itu tadi adalah beberapa soal yang bisa kalian pelajari di rumah dan kalian ulang-ulang kembali ya, dan kalian cari tahu lagi ya dari pilihan ganda itu bisa kalian cari lagi teorinya, bisa kalian kembangkan lagi, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share serta komentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.